Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Manusia, kamu itu fakir. Ini yang ngomong Allah. Manusia itu fakir. Allah enggak nyebut dengan ya ayyuhan nas antumul masakin. Manusia, kamu itu miskin. Enggak, tapi Allah sebut fakir. Ada beda fakir sama miskin. Jadi kalau bahasanya mendingan, itu mendingan apa? Miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'ami qala adraktumul mabita wal 'asya. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, terutama yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, terutama Bapak Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Ketua RW 012, Bapak Haji Mulyadi, semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja masih melanjutkan apa yang kita pelajari pada 2 minggu yang lalu tentang adab-adab perangai akhlak di saat kita makan. Yang pertama diawali dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Malam ini kita melanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya,
Fadzakarallaha ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah Ta'ala inda dukhulihi, ketika masuk ke rumahnya, wa inda ta'amihi, dan ketika dia makan makanan. Nabi sampaikan adab ketika masuk ke dalam rumah. Yang pertama, kita disuruh menyebut nama Allah. Itu adab yang pertama ketika masuk ke dalam rumah. Yang tentunya selain kita disuruh menyebut nama Allah, awali pula dengan mengucap salam. Minimal assalamualaikum, minimal. Kepanjangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurnanya. Boleh hanya assalamualaikum. Ini merupakan adab perangai ketika kita masuk ke dalam rumah. Kemudian setelah salam, atau terlebih dahulu kalau kita bernamu ke rumah orang, diketuk dulu itu pintunya. Sebanyak 3 kali. Apabila diketuk 3 kali, tuan rumahnya belum juga keluar, kita disuruh pulang. Disuruh pulang. Menandakan apa? Kemungkinan tuan rumah tidak ada. Lalu begitu keluar tuan rumah, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk masuk. Atau memang rumah kita sendiri, dahulukan kaki yang kanan. Adab masuk ke rumah, dahulukan kaki yang kanan. Berarti sama halnya ketika kita masuk ke dalam masjid, kaki yang kanan. Fadzakarallaha ta'ala, lalu si orang itu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Misalnya, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Bismillahi, masuk. Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin kepada kita, begitu masuk ke dalam rumah yang tadi diawali dengan salam, membaca doa dengan kaki yang kanan,
disuruh membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 4 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata apa yang beliau sampaikan, disuruh membaca surat Al-Ikhlas 4 kali, saya temui di dalam kitab Hasyiatus Shawi, syarah dari tafsir Jalalain, sehubungan dengan menjelaskan fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas. Begitu salah satu di antara ada perangai akhlak masuk ke dalam rumah. Disuruh berzikir menyebut nama Allah, itu langsung dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut nama Allah dengan kata lain, mengucapkan bismillah. Seperti tadi doa yang saya bacakan. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Yang awalnya tadi, Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Wa inda ta'amihi, begitu juga ketika dia memulai makan, dia sebut nama Allah, hubungannya dengan hadis yang lalu, membaca bismillah. Qala syaitanu, setan berkata li ashabihi, kepada teman-temannya. Jadi setan ngomong kepada teman-temannya. Seperti pula Nabi Sulaiman, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, paham bahasa binatang. Ketika Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintasi satu lembah, di mana berkumpul yang namanya makhluk Allah itu berupa semut. Padahal jarak sekian meter. Pimpinan dari semut itu ngomong kepada anak buahnya, udkhulu, ayo masuk semua ke lubang. Jangan ada yang di luar. Karena sebentar lagi Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya akan melewati kita. Jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati kita, ntar kita semua pada keinjak sama kuda-kuda yang dikendarangi, yang ditunggangi oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman mendengar pimpinan semut ngomong sama anak buahnya? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa, senyum. Ngelihat pimpinan semut ngomong, bilang, ayo pada masuk semua, jangan sampai nanti kita keinjak. Lalu Nabi Sulaiman mengucapkan doa
sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman begitu dia mendengar raja pimpinan semut kepada bawahannya ngomong. Senyum Nabi Sulaiman, menyatakan rasa syukurnya kepada Allah bahwa dia diberikan kemampuan bisa paham mengerti bahasa dari binatang. Dari binatang. Itu doanya. Doa ini bisa kita jadikan bacaan doa setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Rabbi auzi'ni an ashkura. Doa-doa yang diambil, yang kita baca itu diambilnya dari Al-Quran, itu disebut dengan doa ma'thur. Itu yang paling baik. Yang paling baik. Jadi doa yang kita baca pada setiap nih habis sholat atau di luar dari sholat, diambil dasarnya itu doa dari Al-Quran. Itu disebut dengan doa ma'thur. Itu amat dianjurin, disuruh kita. Buktinya mana? Doa sapu jagat yang kita baca. Itu kan Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Quran. Banyak bawaan dan jamaah. Tinggal kitanya. Apalagi ini Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, Rabbku, berikanlah aku ilham supaya aku menjadi orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Nabi Sulaiman minta sama Allah biar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Lantaran apa? Allah telah banyak memberikan karunia nikmat kepada kita. Nabi Sulaiman maka dibaca itu. Ada lagi di lain ayat, awalnya sama. Dimulai dengan kata Rabbi auzi'ni, hanya di belakangnya aja. Nah, doa tersebut yang ada kemiripan dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman sehubungan apa? Orang kalau sudah umurnya 40 tahun terus ke atas disuruh lazimin membaca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang yang sudah umurnya 40 tahun terus ke atas disuruh baca doa itu. Supaya apa? Umur dari 40 ke atas biar berkualitas. Biar bermutu, bukan sekedar hanya umurnya panjang aja. Tapi dibawa, dipakai dengan ibadah sujud kepada Allah. Makanya disuruh baca doa tadi. Doa itu disebut dengan ma'thur karena diambil dari Al-Quran.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam alaihissalam ketika dia bertaubat. Diajarin sama Allah. Taubat dari apa Nabi Adam? Membawa memakan yang disebut buah larangan. Istilah iblis itu buah yang dilarang. Nyebutnya iblis itu bahasanya apa? Bahasa kitanya ngiming-ngimingin Nabi Adam supaya Nabi Adam mau makan. Padahal sudah dilarang sama Allah. Diiming-imingin dah tuh oleh si iblis. Iblis menyebutnya dengan sebutan syajaratul khuldi. Buah kekekalan. Jadi kata iblis bagaimana? Iblis bilang, wahai Nabi Allah Adam, kalau engkau bisa makan ini buah, maka kamu akan kekal di dalam surga. Kata iblis. Jadi artinya bagaimana? Tidak ada yang namanya buah khuldi, nggak ada. Jadi bukan buah khuldi. Dalam riwayat yang lain ada yang nyebut itu buah, nama buahnya anggur, bukan nama buahnya buah khuldi, bukan. Itu mah istilah yang disebut oleh iblis kepada Nabi Adam agar Nabi Adam katanya kekal di dalamnya, di dalam surga. Iblis nyebutnya syajaratul khuldi, bukan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam tergoda, bisa dirayu dengan iming-iming iblis tadi, kamu akan kekal makan buah ini di surga. Dimakanlah oleh Nabi Adam, dimakan pula oleh istrinya Hawa. Apa yang terjadi? Begitu dimakan itu buah, seluruh pakaian yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa semua terlepas. Sehingga menutupinya diambil daun-daun yang ada di sekeliling itu. Ditutupi. Lalu Nabi Adam menyesal. Taubat. Akhirnya Allah ajarin, nih baca doanya ini. Qala, Nabi Adam dan Hawa baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita jadiin doa. Diambil dari Al-Quran. Disebut dengan doaun ma'thur. Nabi Yunus menenggelamkan diri, nyebur ke laut. Begitu Nabi Yunus nyebur ke laut, ditanggapin tuh sama ikan besar. Masuklah Nabi Yunus ke dalam perut ikan besar itu. Al-Quran menyebutnya Hud Dunnun. Akhirnya Nabi Yunus bagaimana di dalam perut ikan besar tadi, Dunnun. Allah berikan ilham, wahyu kepada Nabi Yunus di dalam perut ikan besar itu untuk membaca doa tasbih, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari 40 malam Nabi Yunus terus baca doa itu. Akhirnya itu ikan kepanasan. Karena selalu dibacain apa itu? Doa, merasa kurang nyaman itu si ikan tadi.
akhirnya dimuntahkan oleh ikan tadi. Dengan sebab apa? Allah turunkan wahyu, Nabi Yunus disuruh baca doa. Apa tadi doanya, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu juga doa ma'thur karena diambil dari Al-Qur'an. Kita baca. Lebih utama doa yang diambil langsung dari Al-Qur'an. La ilaha illa anta. Nabi Yunus menyatakan ketauhidannya kepada Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illa anta, selain engkau Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku tergolong termasuk orang-orang yang menzolim. Ya, orang-orang yang zalim. Doa maksud banyak, Pak. Akhir dari Al-Baqarah tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. Luar biasa, Pak, itu doa. Kita baca. Lebih utama kita baca doa itu. Kenapa? Karena doa itu diambilnya langsung dari Al-Qur'an yang kita sebut dengan istilah doaun ma'thur. Doa maksud. Disampaikan oleh ulama, disunahkan, dianjurin. Ketika kita berdoa, kita sampaikan keluhan wujud dari doa kita. Itu dianjurin, disunahin. Ketika kita berdoa, disebut tuh jenis bentuk dari doa yang kita minta apa. Ya Allah, Engkau maha menerima doa. Engkau maha pengasih, ya Allah. Sudah sekian tahun saya hidup. Rizki seret, rizki sempit. Itu disebut, Pak, disuruh itu. Celik keluhan kita yang kita pengen minta bentuk wujud itu disebut istihbabu. Disunahkan kita nyebut. Menunjukkan apa? Rasa butuhnya kita. Rasa tawaduknya kita kepada Allah. Allah senang kita sebut itu. Itu dianjurin. Begitu kata ulama kita. Disuruh. Jadi artinya bagaimana? Yang namanya doa. Kita disuruh jangan berhenti katanya. Ada ungkapan jangan pernah lelah dalam berdoa. Allah akan mengabulkan dengan caranya. Jadi bukan dengan keinginan kita. Ntar Allah kabulin. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Ud'uni astajib lakum. Itu jelas. Berdoalah kamu, kata Allah, kepada aku. Astajib lakum. Pasti doamu akan aku kabulin. Allah ijabah. Allah terima. Nah, menerimanya itu bagaimana? Dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Kalau kita makan kepengenannya,
Malam berdoa, paginya udah apa? Paginya udah apa? Udah kelihatan. Ada, apalagi begitu kita buka pintu, itu udah di depan pintu. Kalau bahasanya jogrok itu. Yang malam kita apa? Doa. Kita pengennya kan begitu. Begitu kita bangun malam, kita berdoa, ya Allah, berikan yang banyak doa. Ya, rezeki saya. Apa yang menangis-nangis kita. Nah saking apanya tuh, amat butuhnya itu, biar kau turunkan rezeki ya Allah yang banyak. Allah lebih senang Pak, kita minta yang banyak. Allah nggak gerutu itu. Kalau kita dipinta yang banyak, kita minta yang banyak, Allah malah lebih senang. Ya, kita minta, tapi yang sesuai. Yang sesuai maksud ini, ya Allah berikan saya rezeki 10 karung aja. Nah, disesuaikan. Dan jangan juga yang sedikit, ya Allah berikan saya rezeki jangan banyak-banyak ya Allah. 2 liter aja. 2 liter aja. Jangan. Allah udah bilang tadi, astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doa. Hanya pakai cara Allah. Kata hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ini cara Allah. Ya, yang pertama, ada kalanya dipercepat tuh doa kita sama Allah. Enggak pakai bulan-bulanan sekali berdoa. Yang kedua, Allah simpen dulu doa kita nih, disimpan dulu. Ntar kalau yang berdoanya udah lupa, disimpan dulu sama Allah. Ada kalanya disimpan lama, ada kalanya nanti disimpan dikasih di akhirat nanti. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang ketiga, sebagai penolak bala. Nah, ini kadang-kadang kita emang kurang ngerti kita. Kita mah emang yang namanya minta rezeki selalu pengennya duit, uang pengennya. Padahal itu menjadi penolak bala dari kita. Teman kita kurang memahami itu. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi begitu. Allah jadikan doa kita itu nanti, walaupun kita doanya minta rezeki, kan dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Allah palingkan kepada yang lain. Tuh. Jadi artinya bagaimana kita nggak boleh jauh dari doa. Jangan ditinggalkan itu doa. Apalagi kita ambil dalam satu hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu nilainya ibadah. Tuh. Lain hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu seperti sumsumnya dalam ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Sama juga kita punya dengkul, kita punya betis. Itu kan ada sumsum. Coba kalau sumsumnya kurang. Sumsumnya kurang, dengkul nih sumsumnya kurang gimana Pak? Etlok-etlok kan gitu. Jalan aja bunyi. Ya, jalan aja bunyi karena kurang apa? Sumsum. Nah, ibadah kita yang kita laksanakan juga kalau nggak mau berdoa, itu nanti begitu tuh ibadah kita. Ibadah kita lesu, lemes. Tuh. Allah amat seneng, Pak. Amat seneng Allah kalau ada hambanya mau berdoa. Menunjukkan apa itu hamba? Amat butuh. Karena Allah itu maha kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Hei manusia, kamu itu fakir. Ini yang ngomong Allah.
Manusia itu fakir. Allah enggak nyebut dengan ya ayuhan nas antumul masakin. Manusia, kamu itu miskin. Enggak, tapi Allah sebut fakir. Ada beda fakir sama miskin. Jadi kalau bahasanya mendingan, itu mendingan apa? Miskin daripada fakir. Jadi fakir mah lebih parah dia mah kalau fakir. Mendingan miskin. Tapi kalau bahasanya mendingan, ya saya mah mendingan kaya. Fakir enggak. Miskin lah mendingan apa? Kaya. Kita sekarang ini kaya enggak? Kaya enggak kita? Wah, kaya banget, Pak. Kaya banget kita ini sekarang. Alhamdulillah. Kayaknya kita nih, mata kita ada 2, masih bisa ngeliat dengan jelas, terang, gamblang tuh mata kita. Kaya gitu. Kemudian hidung kita alhamdulillah, kalau ada bebau-bauan kita masih apa? Wah, ini kayak ada orang ibu-ibu lagi goreng jengkol ini. Tuh. Masih ada ini, Pak. Alhamdulillah masih berfungsi indera penciuman kita. Hubungannya dengan sholat yang 5 waktu. Itu ada hubungannya indera yang 5 dengan sholat yang 5 waktu. Nanti pada satu pembahasan kita bahas itu. Apa hubungannya sholat 5 waktu? Ada yang 2 rakaat, 3, 4. Apa hubungannya dengan indera? Nanti pada satu pembahasan ada hubungannya. Kalau di sini indera apa nih? Oh, panas. Anget. Dingin. Alhamdulillah masih berfungsi tangan kita, Pak. Masih bisa ngerabah. Alhamdulillah ngerabah. Kalau ini sudah tidak difungsikan sama Allah, apa jadinya kita? Hidung penciuman Allah tutup, tidak lagi berfungsi, apa jadinya kita, Pak? Mata Allah sudah tidak fungsikan lagi mata kita, apa jadinya kita nanti? Ya Allah. Makanya sebelum itu, sebelum tidak difungsikan oleh Allah, ayo kayak Nabi Sulaiman tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya, biar kita bisa menjadi anak yang bersyukur kepada kedua orang tua. Orang tua itu adalah jasanya amat besar. Baik bapak maupun ibu, enggak ada bedanya. Bapak sama ibu. Ya Allah, makanya Pak, masih beruntung kita masih ada ibu bapak kita atau masih sebelah, daripada kita sudah tidak ada lagi orang tua. Masih ada orang tua walaupun pendidikannya dulu SR, enggak lulus, cuman sebisa-bisa apa itu nanda tangan doang, yang penting masal berat. Masih beruntung, Pak. Kita masih punya orang tua. Kalau sudah tidak ada lagi orang tua, ya Allah. Wa an a'mala sholihan tardo. Ya Allah, berikan saya ilham supaya saya bisa beramal sholih. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu benar-benar mensyukuri nikmat Allah, pasti itu nikmat akan ditambahin lagi. Wala in kafartum, jika kamu mengingkarinya,
Ya, jika kamu mengingkari nikmat aku, inna adzabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya siksaku amat pedih. Lihat negeri Sabak. Dulu itu negeri Sabak makmur, rakyatnya, pemimpinnya adil. Akibat tidak mensyukuri nikmat itu semua, akhirnya negeri Sabak dihancurin sama Allah. Tidak menutup kemungkinan bangsa negara Indonesia, kalau rakyatnya, kalau bangsanya sudah jauh dari Allah, malah banyak maksiat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan seperti negeri Sabak. Dulu Allah gambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo kita terus zikir. Enggak selalu yang namanya zikir duduk, enggak, bukan satu-satu itu-itunya. Masuk ke rumah, awali zikir. Keluar dari rumah, zikir. Mau makan, zikir. Setelah makan, zikir. Jadi kata setan bagaimana kepada teman-temannya? La mabita lakum wala asya. Ya, kita nggak bisa masuk ke rumahnya dah. Sampai nginep kita di dalam rumah. Kenapa? Mau masuk tadi dia sebut nama Allah. Mau makan dia sebut nama Allah. Ya, kita nggak bisa makan bareng dah. Kata Allah gitu. Ya. Setan nggak bisa masuk tuh ke dalam. Nggak bisa masuk, nggak mau dia masuk ke dalam rumah. Kenapa? Orangnya, penghuninya begitu masuk, dia baca Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj bismillahi waladna. Berarti zikir dia. Assalamualaikum. Pak, berkahnya. Setan mundur, nggak jadi masuk. Nggak nginep dia. Makan juga nggak mau bareng dia, takut dia makan. Seperti itu adab ketika kita makan, adab ketika kita masuk ke rumah, adab ketika kita keluar. Ingat, keluar dari rumah bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla wa azilla au uzalla au lima au uzlama au ajhala alayya au ajhala wa yujhala alayya. Keluar. Semua udah kita pasrahkan. Ketika kita mau nyari rezeki, kita pasrahin sama Allah. Mudah-mudahan pulangnya dapat rezeki untuk anak dan istri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al thahrana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallid alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.